Ya, sebelum kita mulai melakukan pembahasan mengenai masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-7 yang merupakan masih era sahabat, teman-teman, luar biasa ya. Era sahabat Islam sudah menyebar begitu jauhnya. Untuk mengantarkan pemahaman kita kepada apa yang sebenarnya terjadi sehingga para sahabat melakukan eksodus, perjalanan yang besar, yang masif ke beberapa daerah yang melampaui dari kebudayaan mereka, kebudayaan bangsa Arab Hijaz, di mana setiap kali musim dingin, musim panas, mereka melakukan perjalanan dagang dari Hijaz ke Syam, dan Syam ke Hijaz. Nah, ini di luar dari kebiasaan mereka. Mereka melampaui kebiasaan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawabnya, salah satu buku referensi yang baik, yang bagus, teman-teman ya. Jadi ada salah satu buku yang terbit di Brill, Leiden, Belanda. Judulnya adalah The Companions of the Prophet, A Study of Geographical Distribution and Political Alignments. Jadi buku ini ditulis oleh Fuad Jabali, ya, McGill University. Dan adalah salah seorang cendekia yang berasal dari Indonesia, teman-teman, luar biasa ya. Menggali bagaimana historiografi, jadi gabungan antara sejarah dan geografi. Jadi sejarah perjalanan, bagaimana event yang terjadi itu, kronologinya bagaimana, dan continuity perubahannya gimana sampai kemudian para sahabat bisa berpindah secara besar-besaran dari satu daerah ke daerah lain. Dan jadi di dalam buku ini muncul ke sebuah tesis, sebuah argumentasi awal bahwasannya salah satu yang menjadi alasan penyebaran eksodus besar-besaran saat itu para sahabat adalah terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, antara kubu Muawiyah dan kubu Ali, kubu pengikut Nabi yang memang dari awal sudah menyertai perjalanan dakwah Nabi. Ada kubu para sahabat yang mungkin baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, mungkin masuk Islamnya karena terpaksa atau karena alasan politis. Nah, sehingga terjadi sebuah peperangan yang cukup terkenal, yakni Perang Siffin. Ini adalah peristiwa yang diduga menjadi pemicu terjadinya eksodus besar-besaran di antara para sahabat. Dari sini kita memahami jika yang menjadi titik mula penyebaran orang-orang Arab, para kaum muslim Arab ke luar wilayahnya terjadi pada saat atau pasca perang Siffin, berarti kurang lebih dimulai pada tahun 650-an. Dari sini mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Dan menurut penelitian Fuad Jabali, di antara 4 wilayah terbesar yang menjadi tujuan mereka eksodus adalah diantaranya Basrah, Kufah, Suriah, dan Mesir. Lalu pertanyaan yang kemudian muncul, apakah eksodus ini juga memungkinkan terjadinya perjalanan yang lebih jauh lagi? Dan dari sini adalah fokus tema kita, yakni perjalanan ke Nusantara Indonesia, terutama ke Jawa, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Hamka. Lalu kemudian para sahabat Green Oceana sekalian, dengan munculnya teori Hamka di mana Islam pada abad ke-7 sudah masuk ke Pulau Jawa, maka muncul teori lain, yakni ketika masuk di Jawa, nah saat itu kekuasaannya sedang memimpin kekuasaan yang mana? Nah, kemudian setelah digali, muncul nama suatu kerajaan yakni Kalingga dengan ratunya adalah yang bernama Ratu Sima. Nah, kemudian salah satu riset, di antara banyaknya riset ini kita ambil salah satu contoh adalah sebagaimana yang ada pada Jurnal International Islamic University of Malaysia Kuala Lumpur yang yang berjudul Masuknya Islam ke Nusantara atau Melayu Indonesia, kajian pemikiran Hamka dalam sejarah umat Islam. Kemudian dalam riset ini pemikiran Hamka dipadukan atau dikomparasikan dengan pemikiran Syed Nawib Alatos, dan yang hasil dari komparasi ini ternyata menyimpulkan antara pemikiran keduanya tidak jauh berbeda. Namun untuk Hamka sendiri nanti bisa dikembangkan pada teori yang lain, yakni teori Kalingga dengan Ratu Sima yang ternyata sudah menerapkan hukum yang mirip-mirip dengan hukum Islam. Jadi sahabat Green Oceana sekalian, di jurnal ini memang memadukan antara pemikiran Buya Hamka tentunya melalui buku beliau Sejarah Umat Islam, dan juga melalui orasi ilmiah beliau pada
seminar yang dilaksanakan di Medan tahun 1963 tentang masuknya Islam ke Indonesia pertama. Kemudian dikomparasikan dengan buku karya Syed Naqib Alatas, salah seorang pemikir besar juga, pemikir Melayu, yang ada dalam bukunya beliau menjelaskan mengenai Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Ini dikomparasikan. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah kira-kira apa saja argumentasi dari Buya Hamka sehingga beliau percaya bahwasanya abad ke-7 Islam sudah menyebar ke Pulau Jawa, sehingga itu semua akan menjadi sebuah legitimasi di luar dari apakah legitimasi itu menjadi legitimasi yang dianggap sahih atau memang legitimasi yang perlu dipertanyakan ulang tentang keabsahannya, tentang kesahihannya. Nah, di luar itu coba kita telusuri terlebih dahulu kira-kira apa yang menjadi argumentasi dari Buya Hamka. Buya Hamka di dalam teorinya, beliau menyatakan beliau berpegangan kepada sebuah catatan dari perjalanan bangsa Cina. Salah seorang penjelajah Cina melakukan perjalanan dari Cina ke sebuah tempat di Nusantara bernama Cobo. Nah, Cobo inilah yang diduga dengan Jawa. Kemudian di Cobo ini ada sebuah kerajaan bernama Holing. Nah, dari Holing inilah diduga merupakan representasi dari Kalingga. Nah, kemudian pada tahun 674 sampai 675 Masehi diangkat seorang ratu kerajaan tersebut bernama Ratu Sima. Nah, inilah awal mula munculnya informasi adanya kerajaan yang bernama Kalingga dengan ratunya Sima. Kemudian banyak juga pendapat menyatakan kerajaan ini berada di Jepara kalau tidak salah ya, kalau tidak salah berada di Jepara. Dan ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa bahwasanya ternyata di Jawa saat itu terkait kesetaraan gender telah begitu maju sehingga tidak hanya perempuan mengurus wilayah publik ya dari domestik, dia kemudian bisa setara bersama laki-laki mengurusi wilayah publik. Bahkan lebih jauh lagi, perempuan sudah bisa menjadi pemimpin, tidak hanya pemimpin sekup kecil namun sekup yang besar. Ini adalah kemajuan yang luar biasa, cukup visioner mungkin saat itu. Kemudian dalam catatan Cina yang dipegang teguh oleh Buya Hamka juga dijelaskan bahwasannya Ratu Sima memerintah dengan sangat adil dan menjaga keamanan. Kabar negeri itu didengar oleh Raja Taceh. Nah, ini muncul lagi tokoh baru ya, ini Raja Taceh. Siapa Raja Taceh itu? Lalu Raja Taceh itu mengutus orang ke negeri Sima untuk membuktikan informasi itu. Utusan tersebut kemudian sengaja menserakkan beberapa keping emas di jalanan pusat kota kerajaan Kalingga, ingin menguji bagaimana karakter bangsa Kalingga. Kemudian setelah diserakkan oleh utusan tadi, tidak ada satu orang pun yang mengambilnya. Akhirnya setelah 3 tahun, luar biasa, emas diserakkan begitu saja namun orang tidak ada yang mengambil. Namun akhirnya setelah 3 tahun, pundi-pundi emas itu tergeletak begitu saja di jalan pusat kota kerajaan Sima. Namun datang seorang laki-laki yang ternyata laki ini adalah putra dari Ratu Sima itu sendiri yang mengambil emas itu. Kemudian Ratu Sima singkat cerita murka, kemudian menghukumnya, hendak dihukum mati, namun para menteri-menterinya menghalangi. Dan akhirnya hukumnya dikurangi dari hukuman mati menjadi hukum potong kaki saat itu. Inilah kemudian yang sering dikaitkan dengan sudah melakukan penerapan dengan hukum Islam, walaupun berbeda ya. Kalau Islam mungkin adalah potong tangan, ini potong kaki, yang awalnya memang hukuman mati. Kisah ini kemudian coba diteliti oleh beberapa peneliti barat. Kira-kira siapakah Raja Taceh yang dimaksud? Kemudian ketika setelah diteliti, ternyata Raja Taceh dalam penyebutan Cina, dalam vernakulasi Cina, teman-teman tentunya tahu ya, vernakulasi adalah sebutan untuk Raja Arab. Dan hal ini membuat kening para peneliti Barat itu menjadi menjadi berkerut. Karena tidak mungkin, karena mereka merasa terkejut, kok bisa-bisanya saat itu sudah ada hubungan relasi antara kerajaan Arab dengan kerajaan Sima. Nah, walaupun itu relasi yang mungkin tidak sampai hanya sebuah
upaya spionase mungkin ya. Raja Arab yang tertarik pada suatu kerajaan yang berada di Jawa kemudian mengutus salah seorang utusan dan mencoba ingin menggali informasi. Kemudian para sahabat Green Ocean sekalian, dari temuan ini kemudian para peneliti mencoba menggali lagi kira-kira Raja Arab yang mengutus utusan itu siapa saat itu, dan kemudian muncullah nama Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang kemudian juga meletakkan dasar kekhalifahan Bani Umayyah. Selain itu juga Muawiyah melakukan perintisan pembentukan armada laut, dan salah satu keberhasilannya adalah pada periode Panglima Tharik bin Ziyad sampai berhasil menerobos selat Gibraltar saat itu hingga Islam berhasil menguasai Andalusia. Dan dari sinilah kemudian dijadikan landasan teori jika kapal-kapal yang dibuat era Bani Umayyah bisa sampai ke Spanyol, kenapa tidak jika kapal-kapal mereka juga bisa sampai ke Pulau Jawa. Kemudian argumentasi ini juga diperkuat dengan diskursus terbaru ini muncul terlebih setelah adanya sebuah karya yang dipublikasikan oleh International Islamic University Islamabad atau IIUI yang ditulis oleh Sayyid Qi Fatimi yang berjudul Two Letters from the Maharaja to the Khalifah. Dalam paper ini menyebutkan bahwa terdapat sebuah kisah dari Nuaim bin Hamad yang telah mengabadikan adanya surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Raja Sriwijaya. Kurang lebih surat ini berkisar antara 99 Hijriah atau 717-an Masehi, yang pada tahun itu Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Sri Indra Farman, sehingga menurut tesis dari Fatimi, ia beranggapan bahwasanya Sri Indra Farman telah menjadi muslim. Kenapa ada anggapan Sri Indra Farman sebagai muslim? Karena di surat tadi ada redaksi innama ana akhuka fil Islam, sesungguhnya aku adalah saudaramu di dalam agama Islam. Nah, inilah teman-teman temuan yang cukup mengagumkan ya, cukup mencengangkan sebenarnya. Apakah sudah ada penelitian lebih lanjut? Nah, ini mungkin menjadi peluang bagi teman-teman sekalian yang mungkin sedang studi sejarah bisa melakukan riset mengenai ini. Baik, terima kasih. Itu video analisis singkat dari Green Oceana. Semoga ada guna manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.